Kami punya pembaruan besar dalam kasus ahli bedah vaskular yang dituduh membunuh istrinya dan suaminya. Kamu sedang melihat foto tahanan Michael McKee yang kini sudah kembali ke Ohio, pria yang dituduh membunuh Monique dan Spencer TP. Kami juga mendapat detail baru dari seseorang yang mengaku mantan pacar Michael McKee. Dan kamu pasti ingin mendengar apa yang dia katakan tentang hubungan mereka yang diduga itu. Kami sedang membahas kasus ini yang dipresentasikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebelum mulai episode On The Case, saya ingin membahas mitra dan sponsor kita, Morgan, firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka adalah firma dengan 1.000 lebih pengacara yang telah memulihkan miliaran dolar untuk 500.000 lebih klien. Baru-baru ini, seorang klien di Florida mendapat 12 juta dolar, padahal asuransi hanya menawarkan 350.000 dolar. Klien di Pennsylvania mendapat 26 juta dolar, 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda memperjuangkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda. Jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com/OTC. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Michael McKee kini kembali ke Ohio untuk pertama kalinya sejak saat itu. Polisi menyatakan dia diduga membobol rumah mantan istri dan suami barunya, lalu menembak mereka saat anak-anak ada di rumah tengah malam. Ini foto mugshot terbaru yang dirilis pihak berwenang Ohio minggu ini dari Dr. Michael David McKee, seorang ahli bedah vaskular. Dan di sini Anda melihatnya menatap ke arah kamera, dituduh melakukan kejahatan yang telah mengguncang Columbus sampai ke akarnya. Ini telah mengguncang begitu banyak orang yang telah mengikuti cerita ini sejak awal. Jadi, kita akan membahas apa yang mungkin terjadi selanjutnya dari sudut pandang hukum dalam beberapa saat lagi. Kami juga baru saja mengetahui sebelum rekaman ini, kapan Michael McKee akan muncul di pengadilan Ohio. Saya ingin membahas informasi baru tentang Michael McKee, siapa dia, seperti apa, dan apa yang telah dilakukannya terkait melengkapi garis waktu. Beberapa tahun setelah bercerai dengan Monique TP, nama gadis Sabaterski, dia menikah dengan Michael McKee pada 2015. Namun, seperti yang telah dibahas, pernikahan itu berakhir cepat pada 2017. Saat penyelidikan berlangsung, perceraian ini tampak damai di permukaan. Tidak ada perceraian yang menyenangkan, tapi yang satu ini begitu adanya. 2017 dan selesai dalam 1,5 bulan. Namun, jelas tidak ada yang akan menyebut perceraian ini damai. Dengan tuduhan terhadap Michael McKee saat ini, banyak spekulasi muncul tentang siapa dia dan apa yang telah dilakukannya. Kami berbicara dengan mantan tetangga Michael McKee di apartemen mewah Chicago yang mengatakan dia orang baik dan tak menyangka dia akan dituduh seperti sekarang. Tapi dia memang mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang sering terlihat sendirian. Tidak pernah ada orang di sekitarnya. Kami juga telah berbicara dengan orang-orang di kampung halamannya dan mereka mengatakan bahwa mereka ingat dia sangat pintar. Kadang dia tampak sulit menyesuaikan diri secara sosial. Kami menemukan sebuah video TikTok yang sekarang sudah dihapus dan sempat viral akhir pekan lalu dari seorang wanita yang mengaku pernah berkencan dengan Michael McKee. Di TikTok, dia mengunggah foto yang tampaknya menunjukkan dirinya dan McKee saat mengunjungi keluarganya. Kami tidak menyebut nama atau menampilkan wajah wanita ini karena dia tidak menanggapi permintaan komentar dan kami juga tidak bisa memastikan hubungan tersebut. Ada beberapa hal menarik yang dia sampaikan. Kami telah menghubungi pengguna TikTok ini untuk melihat apakah dia bersedia datang dan berbagi pengalamannya. Dia tak membalas kami dan sudah menghapus postingan itu yang mulai menarik perhatian media. Wanita ini bilang dia bertemu McKee saat masih residen bedah umum di Virginia. Pada 2017 tak lama, setelah Michael McKee resmi bercerai dari Monique, wanita ini mengaku mulai berpacaran dengan Michael di akhir 2017 hingga sebagian besar 2018. Dia membahas pernikahannya dengan Monique TP serta ucapan Michael McKee tentang akhir pernikahan itu. Juga sudut pandang McKee. Menurut wanita yang memposting di TikTok,
Perceraian itu mengejutkan Michael McKee karena dia mengaku pulang kerja suatu hari. Monique sudah pergi, anjing serta barang-barangnya hilang. Itu satu sudut pandang jika memang diyakini Michael McKee, lalu muncul anggota keluarga Spencer TP. Saudara iparnya mengatakan pada Law and Crime bahwa mereka yakin Michael McKee kerap melakukan kekerasan verbal terhadap Monique selama pernikahan hingga menyebabkan perceraian. Wanita itu di TikTok mengaku terkejut atas tuduhan kepada Michael McKee karena menurutnya Michael orang baik, selalu memperlakukannya dengan baik, namun dia yang mengakhiri hubungan. Meski dia baik, mereka tak menemukan koneksi mendalam dan Michael tampak selalu menjaga jarak saat berpacaran. Seseorang ini tampak memenuhi semua kriteria seperti di buku. Perspektif cerdas, The Times Recorder di Zanesville. Surat kabar tahun 1994 mencatat McKee saat kelas 1 meraih honorable mention dalam lomba poster Sekretaris Negara bagian Ohio. Saat berusia 13 tahun, namanya kembali muncul di surat kabar karena meraih nilai sangat baik di Hari Sains tingkat negara bagian. Lalu saat dia berusia 14 tahun, dia memenangkan lomba mengeja tingkat kota dan kemudian McKee lulus dari sekolah menengah atas sebagai siswa terbaik di angkatannya. Dia penerima beasiswa prestasi nasional, siswa biologi terbaik, dan anggota National Honor Society. Dia masuk 25 besar kontes sejarah Amerika di Universitas Ohio dan mendapat honorable mention sepak bola tingkat negara bagian. Jadi, jika melihat profil LinkedIn-nya, orang ini menonjol. Kamu merasa dia menuju ke arah yang benar, lalu dia pergi ke Columbus dan bertemu Monique Sabaterski yang kemudian jadi Monique TP. Ada foto mereka di Facebook tahun 2013. Mereka lalu pacaran dan menikah di 2015 saat usia akhir 20-an. Monique dan McKee sebagai suami istri pindah ke Virginia, tempat McKee melanjutkan residensi untuk menjadi ahli bedah. Dan pada tanggal 2 Mei 2017 pernikahan itu secara resmi didaftarkan untuk diakhiri. Monique mengajukan gugatan cerai di Franklin County, Ohio. Gugatan itu menyebut saat Monique mengajukan cerai, ia sudah tinggal di Ohio lebih dari 6 bulan, sedangkan McKee masih di Virginia. Jadi, ini adalah pernikahan yang sebenarnya sudah berakhir jauh sebelum perceraian itu disahkan. Sekitar 1,5 bulan setelah Monique mengajukan cerai di Ohio, perceraian dikabulkan pada 16 Juni 2017. Surat keputusan perceraian ini menyatakan kedua pihak tidak cocok, sehingga istri berhak bercerai. Selanjutnya tertulis demikian. Kontrak pernikahan yang ada antara suami dan istri dengan ini diakhiri, dan kedua pihak dibebaskan dari kewajiban apapun terkait hal tersebut, kecuali yang tercantum dalam perjanjian pemisahan. Pada hari itu di bulan Juni, Monique dan McKee menandatangani dokumen yang mengakhiri pernikahan, dan perjanjian pemisahan menjabarkan rincian perceraian mereka. Kalimat ini menarik perhatian kami mengingat tuduhan terhadap McKee. Kutipan, setiap pihak berhak atas privasi di tempat tinggalnya, kecuali jika diizinkan di sini. Tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin dan persetujuan pasangan yang tinggal di sana. Suami dan istri dapat dan harus bebas dari campur tangan, otoritas, dan kendali, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak lain sepenuhnya. Seolah-olah dia lajang sekarang, mungkin ini hanya kata-kata standar perceraian. Namun, ini juga pertanda sedih atas kejadian di rumah Monique pada 30 Desember. Tidak jelas mengapa polisi menduga McKee memilih 30 Desember untuk membunuh Monique dan suami keduanya, Spencer TP, seorang dokter gigi. Tidak jelas apa yang terjadi dalam hidupnya saat itu. Kini, satu-satunya yang kita tahu tentang McKee sebelum kematian keluarga TP hanyalah itu. Sepertinya dia kabur dari gugatan malpraktik di Nevada. Gugatan tahun 2024 ini menuduh seorang asisten dokter memasukkan kateter secara tidak benar sebelum prosedur dilakukan. Kateter itu diduga patah dan menyisakan 86 inci di dalam tubuh pasien. Waktu itu, McKee bekerja di kelompok bedah dan namanya tercantum dalam gugatan. Bukan soal prosedurnya, tapi karena gugatan ini menyatakan dia bertanggung jawab melatih orang yang memasang kateter dan dia dituduh tidak melakukannya. Bagian cerita ini yang terkait gugatan dan mengkhawatirkan
adalah saat harus menyerahkan dokumen pengadilan ke Michael McKee, tapi dia tidak ditemukan. Dia sudah pergi. Perusahaan itu sudah 9 kali mencoba menyerahkan gugatan yang diperbarui, namun tidak bisa menemukannya di Las Vegas sejak 3 bulan sebelum pembunuhan. Ternyata izin praktik bedahnya di Nevada juga sudah kedaluarsa pada musim panas 2025, namun kantornya sendiri tercatat menyatakan demikian dalam dokumen pengadilan. Dr. Michael McKee tiba-tiba menghilang dan diduga alamat yang dia berikan ke kantornya bukanlah alamat yang sebenarnya. Sekarang, saat keluarga tepi dibunuh, McKee bekerja di pusat medis di Rockford, Illinois, sekitar 1,5 jam barat Chicago. McKee tinggal di Chicago di kondominium mewah, dan ini adalah rekaman polisi yang menyelidiki properti itu setelah ia ditangkap. Polisi mengatakan mereka menemukan senjata di apartemennya lantai 12, termasuk satu yang diduga terkait tempat pembunuhan di Columbus, menurut polisi dari hubungan awal hingga sekarang. Pada 30 Desember dini hari, McKee diduga mengemudi dari Rockford, Illinois ke Columbus, menempuh perjalanan sekitar 7 jam. Dia diduga masuk ke rumah keluarga TP dan menembak keduanya beberapa kali di kamar tidur lantai 2. Dia lalu pergi dan diduga mengemudi ke Rockford, tempat dia ditangkap beberapa hari kemudian dekat tempat kerjanya. Dia diduga ditangkap agen Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak di Chick-fil-A lebih dari 10 hari setelah pembunuhan. Anak-anak keluarga TP, usia 4 dan 1 tahun, ada di rumah saat orang tua mereka diduga dibunuh Michael McKee, namun tidak terluka. Ada juga seekor anjing Golden Doodle yang berada di rumah itu. Anjing tersebut juga tidak terluka, dan sekarang semuanya berada dalam perawatan keluarga. Michael McKee. Jadi ini adalah Michael McKee. Ketika dia muncul sebentar di pengadilan untuk pertama kalinya di Winnebago County, Illinois, ini terjadi pada tanggal 12 Januari. Dia dengan tenang menyebut namanya kepada hakim dan melepaskan hak ekstradisi, memungkinkannya kembali ke Ohio. Dan disitulah kita berada sekarang dalam cerita ini. Sebuah dewan juri di Ohio telah mendakwa Michael McKee dengan 5 tuduhan. Sekarang dia tak hanya didakwa 2 tuduhan pembunuhan berat, tapi menghadapi 4 tuduhan pembunuhan berat dan 1 perampokan berat. Kami mendapat info baru tentang apa yang diduga dibawanya pada malam pembunuhan ini. Ini surat dakwaannya. Dalam tuduhan pembunuhan berat, ada spesifikasi penggunaan senjata otomatis atau peredam suara, serta menampilkan atau mengacungkan senjata api. Lebih spesifik lagi, kutipan dari juri agung menyatakan dan menentukan bahwa Michael McKee memiliki senjata api yang dilengkapi dengan peredam suara atau supresor. Saat melakukan pelanggaran tersebut, barang itu ada padanya atau di bawah kendalinya. Tuduhan perampokan berat kini telah ditambahkan. Juri agung yakin bukti cukup untuk membuktikannya. McKee masuk tanpa izin ke rumah keluarga TP dan diduga memiliki senjata mematikan atau mengancam, mencoba, atau melukai orang lain. Kedua faktor ini memenuhi syarat menurut hukum Ohio. Polisi kini yakin orang yang jadi perhatian adalah yang terekam di video pengawasan berjalan di belakang rumah keluarga TP pada waktu itu. Polisi menyatakan korban dibunuh antara pukul 2 hingga 5 pagi pada 30 Desember dan kini yakin orang yang dicurigai adalah Michael McKee. Polisi menyebut ada banyak informasi yang belum bisa diungkap yang mengaitkannya dengan lokasi kejadian. Mereka belum menjelaskan bagaimana dia masuk ke rumah Spencer dan Monique TP. Polisi menyatakan tidak ada tanda paksa masuk, jadi hal ini masih menjadi misteri. Pengacara McKee yang menangani ekstradisi dan juga pembela umumnya di Illinois menyatakan kepada media bahwa kliennya kemungkinan akan mengaku tidak bersalah atas tuduhan di Ohio. Kita akan lihat apa yang terjadi saat dia didakwa. Saat ini dia dijadwalkan didakwa di ruang sidang Columbus hari Jumat pukul 1 siang. Bergabunglah bersama kami dan mantan Hakim Finan Ruker dari Ohio, kini seorang pengacara, untuk membahas kasus ini. Terima kasih, seperti biasa, sudah bersama kami di Law and Crime. Kasus ini mendapat banyak perhatian dan memang ada alasannya karena banyak informasi yang bermunculan. Kini, perkembangan besar terjadi. Michael McKee telah kembali ke Ohio. Setelah diekstradisi ke Ohio, apa langkah berikutnya?
Terima kasih atas undangannya, senang di sini. Meki telah didakwa, tapi dia diekstradisi. Sekarang apa arti diekstradisi? Itu berarti kamu dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, dan itu bisa terjadi dengan dua cara. Pertama, kamu bisa secara sukarela setuju untuk diekstradisi, karena kamu tahu bahwa kamu harus pergi dan menghadapi tuduhan di tempat baru itu. Atau kamu bisa bilang tidak, mereka harus datang dan menjemputku. Dan ada proses hukum yang biasanya memakan waktu 10 hari hingga 2 minggu untuk memfasilitasinya. Dia setuju diekstradisi dan melepaskan hak melawan sehingga dibawa kembali ke Ohio. Yang terjadi selanjutnya adalah sekarang dia akan dihadapkan ke depan hakim pengadilan umum. Ya, biasanya ada dua sidang pembacaan dakwaan. Ketika seseorang di Ohio didakwa dengan tuduhan kejahatan berat, seperti dia didakwa dengan pembunuhan berat dan perampokan berat. Saya kira ada 5 dakwaan, dan setiap kali itu terjadi, ada dakwaan awal melalui pengadilan kota. Dewan Juri Agung melihat fakta-fakta dan memutuskan apakah dakwaan tersebut akan dilanjutkan seperti semula atau apakah harus diubah atau diturunkan atau tidak. Dakwaan resmi. Lalu ada sidang pembacaan dakwaan kedua, kemudian kasusnya dijadwalkan dan ditetapkan ke hakim tetap dan prosesnya mulai berjalan lebih lancar. Saat melihat dakwaan pembunuhan berat padanya, saya rasa istilah ini menunjukkan bukan sekadar pembunuhan, tapi level yang lebih tinggi. Di Ohio, apa definisi pembunuhan berat? Jadi penting untuk memahami pembunuhan berat, bahwa ada pembunuhan terlebih dahulu dan dakwaan pembunuhan tentu saja adalah pembunuhan terhadap orang lain tanpa hak. Dan pembunuhan dihukum 15 tahun hingga seumur hidup. Sekarang, pembunuhan berat berarti ada sesuatu lagi yang terjadi dalam prosesnya. Pelaksanaan tindak pidana lain, seperti di sini perampokan berat, pembunuhan berencana, kau tahu? Pembunuhan berat terjadi jika ada keadaan yang memberatkan sehingga potensi hukuman meningkat. Maksudku buktinya masih sama, kecuali kamu harus menambahkan alasan kenapa itu menjadi berat. Kamu harus membuktikan itu. Tapi potensi hukumannya benar-benar ada 3 macam. Untuk pembunuhan dengan hukuman pasti 15 tahun sampai seumur hidup. Untuk memberatkan pembunuhan, ada hukuman wajib seumur hidup kalau itu pembunuhan berat. Sekarang, hukuman seumur hidup dapat disertai pembebasan bersyarat setelah 20, 30, atau 35 tahun, atau tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Atau dalam keadaan tertentu, pembunuhan berat dapat dikenai hukuman mati, dan itu seharusnya sudah dicantumkan dalam surat dakwaan, yang mana belum ada indikasi mereka menuntut hukuman mati dalam dakwaan ini. Kapan biasanya hal itu terjadi? Jika mereka melihat dan mengatakan ini adalah kasus di mana jika mereka percaya bahwa Michael McKee, bahwa ini adalah tindakan yang ditargetkan, ini sudah direncanakan sebelumnya. Kami telah mendengar polisi mengatakan bahwa ada anak-anak kecil yang berada di dalam rumah. Mereka tidak terluka, tetapi tentu saja akan berdampak pada mereka seumur hidup dengan apa yang diduga telah dia lakukan. Pada tahap mana dalam proses kemungkinan hukuman mati mulai dipertimbangkan? Undang-undang Ohio menjelaskan situasi di mana jaksa bebas memutuskan. Dan izinkan saya memperjelas, jaksa selalu memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan menuntut hukuman mati. Jika fakta-faktanya memang sesuai. Salah satu contoh negara menuntut hukuman mati adalah ketika seorang pejabat pemerintah menjadi korban pembunuhan. Keadaan lain adalah jika beberapa orang terbunuh, misalnya jika itu adalah pembunuh berantai. 2 orang belum tentu memenuhi syarat. Sekarang kita melihatnya sebagai manusia dan warga biasa dan menganggapnya cukup berat. Maksud saya ada kita melihat kejahatan kebencian dan berkata itu keadaan yang memberatkan, tapi tidak semua kasus berat atau setiap nyawa yang diambil begitu. Ada argumen bahwa itu tidak adil dan ilegal sehingga hukuman mati dapat dibenarkan. Tapi undang-undangnya, khususnya di Ohio, cukup jelas tentang dalam keadaan apa seorang jaksa bisa menuntut hukuman mati. Dan berbicara tentang spesifikasi, ketika Anda melihat apa yang dia dakwa, ada catatan khusus di sana, bahwa diyakini penegak hukum percaya bahwa dia diduga menggunakan peredam suara dalam kasus ini. Kenapa itu penting? Selain tentu saja upaya menutupi jika dia memang bersalah atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Mengapa hal itu penting secara hukum sampai disebut spesifik dalam dakwaan bahwa mereka yakin dia memakai peredam suara? Selain tuduhan perampokan berat sebagai faktor pemberat, juga ada pembunuhan saat melakukan kejahatan lain.
Kejahatan menggunakan peredam suara saat melakukan pembunuhan juga bisa menjadi faktor yang memberatkan yang bisa mereka gunakan atau argumenkan sebagai dasar untuk tuduhan pembunuhan berat, bukan hanya tuduhan pembunuhan biasa. Peredam suara secara faktual dan historis telah digunakan sebagai upaya untuk menutupi atau menyembunyikan tindakan jahat seseorang yang melakukan kejahatan seperti ini. Jadi penggunaan peredam suara dan cara dia meninggalkan lokasi kejadian serta berusaha menyembunyikan identitasnya dan melarikan diri. Dan semua itu lebih berkaitan dengan motif dan tindakan daripada untuk memperberat hukuman yang mungkin akan dia hadapi. Di sini, Anda melihat kasus ini dan sejak awal sudah mengerikan bahwa dua orang ini kehilangan nyawa mereka. Dan kemudian, saat Anda mengikuti kasusnya, Anda tahu ini sempat menjadi misteri untuk beberapa waktu. Dan dia saat ini baru sebatas tertuduh, dia belum dinyatakan bersalah. Tapi kemudian ternyata pelakunya adalah mantan suaminya sekitar 10 tahun yang lalu, dan dia adalah seorang ahli bedah vaskular dari luar negara bagian. Anda pasti paham mengapa banyak orang tertarik dengan cerita ini di bidang pekerjaan Anda. Dan sebagai seorang hakim, maksud saya, Anda pernah terlibat dalam kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang benar-benar jahat, dan Michael McKee dituduh sebagai salah satunya. Apa yang paling menonjol tentang dirinya sejauh ini dengan latar belakang dan tuduhannya? Nah, baik, saya akan katakan, sebagai seorang hakim, saya pernah menjadi hakim selama 13 tahun, dan sebelum itu saya adalah seorang jaksa. Salah satu hal yang jelas bagi saya di awal karir adalah gagasan bahwa sistem peradilan lebih berfokus pada tindakan individu daripada karakter atau apa yang kita yakini tentang seseorang itu jauh lebih penting. Sayangnya saat melihat orang dengan profesi tertentu, kita melihat dokter atau kadang pengacara. Meskipun ada banyak lelucon buruk tentang pengacara di luar sana mengenai tindakan keji yang dilakukan pengacara. Tapi ada banyak profesi yang seringkali mengejutkan kita. Jadi ketika kita mendengar atau percaya bahwa mereka terlibat dalam aktivitas kriminal, kenyataannya adalah ada sosiopat dan psikopat serta orang-orang berbahaya yang mampu menavigasi sistem pendidikan dan mendapatkan pekerjaan di profesi apapun yang kita geluti. Dan tampaknya di sini ada seseorang yang 10 tahun setelah perceraian memiliki tujuan yang disengaja dan direncanakan dalam pikirannya. Untuk kembali ke rumah mantan istrinya, di mana ada anak-anak di sana, dan mengeksekusi suami serta mantan istrinya, sementara anak-anak ada di sana. Itu tampaknya seperti seseorang yang entah telah memburuk atau memang sudah memiliki niat jahat selama cukup lama. Mungkin diabaikan karena profesinya sebagai ahli bedah vaskular. Kepala Polisi Columbus dalam konferensi pers menyatakan mereka yakin ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jelas ada pernikahan di sana dan Anda bisa menghubungkan Michael McKee dengan Monique Tepe. Tapi pertanyaan besar bagi banyak orang yang mengikuti kasus ini adalah kenapa? Seperti kenapa sekarang? Kenapa dia diduga melakukan ini sehari sebelum malam tahun baru? Mereka sudah lama bercerai. Dia kini tinggal di negara lain dan telah move on. Namun, saat mempertimbangkan hukuman dan jika ia benar-benar bersalah, seberapa penting jaksa mengetahui alasannya mengenai mengapa itu terjadi pada malam tertentu itu dan apa sebenarnya faktor pendorongnya secara spesifik. Ya, Anda tahu, dalam pembuktian dan vonis pidana, bukti di luar keraguan yang wajar adalah standar tertinggi yang diwajibkan hukum untuk mengambil nyawa, kebebasan, atau harta seseorang. Motif memang membantu untuk membuktikan atau mencapai standar tersebut, tapi itu tidak diwajibkan. Jika semua yang bisa mereka buktikan atau hadirkan hanyalah bukti yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa dialah orang yang melakukan pembunuhan keji ini. Motif tidak diwajibkan, motif mungkin akan membantu. Dan tentu saja, saya bisa menjamin bahwa para penyidik dan detektif berpengalaman yang menangani kasus ini sedang bekerja keras untuk meneliti bukti-bukti. Kamu tahu, kita punya jejak online dan di media sosial. Dan akan ada hubungan serta rekan kerja yang diwawancarai oleh detektif untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan petunjuk tentang motifnya. Itu membantu tapi tidak harus membuktikan di luar keraguan yang wajar.
Dan kita mungkin tidak akan pernah tahu kecuali ada sedikit petunjuk yang terungkap selama proses investigasi. Atau mungkin jika dia memang bersalah atas pelanggaran-pelanggaran ini, dia memutuskan untuk mengungkapkannya sendiri. Masih banyak yang belum kita ketahui dan akan terungkap karena ini masih tahap awal. Dari bukti kepala polisi Columbus, Elaine Bryan, mereka yakin punya rekaman video dirinya di belakang rumah itu. Mereka percaya orang yang mereka lihat, orang yang menjadi perhatian, masuk ke dalam sebuah kendaraan yang kemudian kembali ke Rockford, Illinois, dan mereka mengatakan itu adalah mobil miliknya. Mereka juga menggeledah apartemennya di Chicago dan menduga ada kaitan dengan senjata dalam pembunuhan keluarga Tepi. Dari sudut pandang publik, itu tampak sebagai bukti kuat terhadap seseorang bagi pengacara pembela yang menangani kasus ini. Maksud saya, bagaimana Anda menghadapinya setelah tahu itu? Maksud saya, bahkan hanya dengan mantan suami berada di sekitar saat suami istri dibunuh dan dia juga tinggal di Illinois. Itu saja sudah memberatkan meski hanya bukti tidak langsung. Sebagai pengacara pembela, bagaimana Anda menangani kasus ini dengan berbagai elemen tersebut? Anda yakin Michael McKee tidak bersalah? Anda tahu, mengadili kasus di pengadilan opini publik sangat berbeda dengan ruang sidang tempat saya dulu memakai jubah dan mengambil keputusan. Hal-hal yang kita lihat dan yang diizinkan kita ketahui tanpa filter selama proses ini. Fakta bahwa sebuah senjata yang mungkin terkait dengan kejahatan ini ditemukan di rumahnya di Illinois dan kemungkinan individu yang mereka lihat di video itu adalah dirinya. Meski bersembunyi, cara berjalannya membuat mereka yakin itu orang yang sama. Saat menonton di pengadilan opini publik, kita sering langsung menilai dan berkata, wah, jelas dia pelakunya. Namun di pengadilan, sebuah mosi untuk menekan dapat diajukan untuk menantang hak polisi memasuki rumah tempat senjata itu ditemukan. Apa yang terjadi jika mereka masuk rumah itu tanpa izin hukum? Senjata terkait tempat kejadian perkara mungkin tidak diajukan sebagai barang bukti. Apa yang terjadi jika para pengacara pembela fokus pada gagasan bahwa ya, dia mungkin terlihat seperti orang di rekaman kamera, tetapi belum tentu ada bukti di luar keraguan yang wajar bahwa itu benar-benar dia? Ada tetangga lain 3 blok dari sini yang berjalan dan bertinggi badan mirip. Maksud saya, setiap masalah tersebut akan dilihat secara terpisah oleh seorang pengacara pembela yang baik untuk mengetahui bagaimana dan apa yang perlu dipertanyakan. Bukti di luar keraguan wajar adalah standar tertinggi dalam sistem hukum kita. Meskipun dengan mata kita yang tidak terfilter, kita melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan, dan saat ini memang belum banyak. Ada persyaratan dan mekanisme hukum yang diperlukan di setiap tahap proses agar bukti tersebut bahkan bisa dipertimbangkan oleh juri atau hakim yang akan membuat keputusan dalam kasus ini. Dan kamu tahu, terakhir saya memikirkan siapapun hakim dalam kasus ini. Tiba-tiba kamu mendapat kasus yang akan menarik banyak perhatian media selama berlangsung. Dan mungkin akan ada kamera di ruang sidang yang mengawasi setiap gerakanmu. Dan kamu akan mulai menjadi, kamu tahu, dan sebagai hakim, maksud saya, kamu tahu, kamu menangani kasus-kasus besar. Saya mengerti. Tiba-tiba, semua orang memperhatikan dan mengenalmu, ini jadi berita nasional. Bagaimana hakim mempersiapkan diri dengan cara yang mungkin tidak kita ketahui dari luar? Ya, kau tahu, memang ada banyak saat selama karirku di mana ruang sidang penuh dengan kamera. Beberapa stasiun berita baru di kota berdampak pada berita nasional. Sebagai hakim, dan aku akan mendekati kasus itu seperti yang kemungkinan dilakukan hakim lain yang ditugaskan. Itu harapan setiap hakim yang menangani kasus itu. Dan itu dilakukan dengan sikap tidak memihak dan tanpa prasangka, seperti saat menangani setiap kasus dengan peninjauan dan pertimbangan hukum serta fakta yang cermat. Sebagai hakim, saya selalu adil menangani setiap kasus. Pertama, berdasarkan siapa yang berdiri di depan saya, dan kedua, berdasarkan siapa yang mungkin sedang menonton atau memiliki pendapat tentang hal itu pada saat itu. Apakah saya hendak sering hakim dan mulai menyerah pada desakan publik, atau apa yang saya pikirkan sebagai keinginan masyarakat, atau siapa yang sedang menonton?
Pada saat itu saya melanggar sumpah saya, dan itu adalah sesuatu yang sangat saya jaga untuk tidak dilakukan. Saya yakin mayoritas hakim yang bersumpah menegakkan konstitusi dan aturan negara juga melakukan hal serupa. Jadi saya menduga tidak akan ada perbedaan dalam cara hakim itu bertindak, baik ada kamera maupun tidak. Dan kita akan melihat bagaimana cerita ini berkembang. Jelas banyak perhatian. Michael Mackey sekarang kembali ke Ohio untuk menghadapi tuduhan yang sangat-sangat mengkhawatirkan ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Hakim Purnabakti Finan Ruker, pengacara. Senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih. Senang di sini. Semoga harimu menyenangkan. Michael Mackey akan hadir di pengadilan Jumat pukul 1 siang. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami, kini episode On The Case juga ada di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.